Berita tadi pagi, headline masih ada saya simpan. Gara-gara pacar nggak mau balas SMS, foto porno di-share, dituntut 1 miliar. Rupanya kalau memang ya yang cinta sama abang, kirimkan foto ya. Dikirimkan. Disangkanya setia sampai mati. Pas SMS tak dibalas, WA tak dijawab, marah, di-share di internet. Tangkap polisi, cybercrime. Tibalah waktunya kita akan sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Namun sebelum beliau menyampaikan ceramahnya, kami akan menyampaikan Al-Ustadz bahwa yang hadir di sini adalah keluarga besar Polri Negeri Sriwijaya dan berjumlah lebih kurang dari 4.000 jemaah. Dan di gedung ini, di acara ini kita ada 2 gedung, satu di gedung Geraha Pendidikan, satu lagi di gedung Fasum, Fakultas Umum di sebelah kanan saya dengan luas yang sama. Ditambah dengan kondisi kita, masjid kita ada di posisi belakang, juga jemaah pun juga hadir menggunakan alat multimedia untuk menyaksikan acara ini. Dan sebelum Al-Ustadz menyampaikan ceramahnya, kami akan memberikan pantun sebentar sebagaimana biasanya. Palembang Darussalam di belah Sungai Musi, masjid agungnya kokoh berdiri. Uang Palembang sedang bersenang hati karena UAS sudi bertandang kemari. Koko ayam bersahutan menyambut pagi, beriring awan mengiringi mentari. Alhamdulillah UAS tergerak hati untuk datang ke Politeknik kami. Demikian Ustadz. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama sama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai di tepi tingkap. Saya tidak menyiapkan pantun, tapi karena ada mesti dijawab. Anak raja memakai katun, katun dipakai di tepi acara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah waktu sedikit tersisa. Jadi saya ini ustadz yang ceramah dari kampung ke kampung. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam ke kabupaten. Dari tepi kampung itu kami tinggalkan kendaraan, kami pun naik sampan 7 jam ke dalam hutan untuk menyampaikan dakwah Islam. Kenapa lama sampai 7 jam? Karena serba salah. Kalau airnya banjir, arusnya deras. Kalau airnya surut, sampan ini mesinnya tidak bisa ke dalam karena sungainya sungai batu. Jadi kalau mesin itu diturunkan, pecah kipasnya. Jadi lama saya termenung, sudah bolak-balik tak nampak solusinya. Saya berpikir akan ada sampan perahu, kita duduk, baling-balingnya tidak di bawah, tapi cukup dengan kipas saja di belakang, macam film-film Anaconda di sungai Amazon. Lama saya terpikir,
Karena kalau tetap pakai cara lama nih 7 jam masuk ke dalam, capek, lelah, habis tenaga. Lama saya duduk di atas batu di tepi sungai, kalaulah ada yang bisa membuat sampan di belakangnya pakai, rupanya pikiran saya itu dikabulkan Allah, disampaikan saya ke Politeknik Sriwijaya. Tadi kata Pak Direktur, di sini tidak sama macam kampus lain, Ustaz. Kampus lain itu satu lokal bisa 50 orang, karena ilmunya tidak pakai praktek, di kertas saja. Di sini 25 orang. Masa 25 orang itu tak ada yang bisa membuatkan saya satu sampan pakai kipas di belakang? Siap? Saya bermimpi, orang yang tak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Mimpi saya insya Allah diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu saat nanti duduk saya di sampan itu dengan anak alumni Politeknik Sriwijaya, sehingga tak naik turun kami lagi ke dalam sungai, cukup macam masuk. Awal saya masuk ke hutan ini yang ngajak mahasiswa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami kemarin KKN ke dalam hutan, kami ingin bawa Ustaz. Oke, saya kalau mahasiswa yang bawa saya semangat, karena dengan mahasiswa ini mudah kita balik. Beda kalau ceramah di panti jompo, bawaannya mau mati aja. Siap Ustaz, kami bawa masuk hutan. Ya, nanti Ustaz kita naik mobil dari Pekanbaru 5 jam. Kita tinggalkan mobil, nanti dari Rantau Langsat kita akan naik speed ke dalam. Bayangan saya speednya macam film Baywatch itu. Begitu sampai di tepi sungai, saya tengok Alketeku. Turunlah kami di sampan kecil, isinya cuma 5 orang, mesin kecil. Kalau tak segan sama mahasiswa sudah balik saya. Kok tahu gini balik aja lah. Nah, tapi mereka kan semangat. Gimana Pak Ustaz? Masih semangat? Semangat. Kalau mati, 7 jam. Tidurlah saya berbantalkan ransel itu tidur. Pas sedang tidur itu masuk air. Itulah direkam mereka. Mahasiswa ini pun kurang ajar juga. Direkam mereka dari belakang, dimasukkannya ke YouTube. Ditonton orang. Ustadz. Akhirnya banyaklah komen di bawah. Ada yang mengirim gambar caption orang menangis. Betapa tulusnya engkau Ustadz. Wah, ada pula komen di bawah, memang inilah Ustadz yang sesungguhnya. Ada pula komen di bawah, jadikan aku yang kedua Ustadz. Dah. Jadi masalah saya yang pertama, bahwa saya ingin perahu yang tidak pakai kipas di bawah, tak terkendala banjir bandang, tak terkendala air surut. Mau perahunya itu mau hujan mau apa tetap ada, insya Allah diselesaikan oleh Politeknik Sriwijaya. Yang tepuk tangan dulu, sampan belum jadi. Cepat kali tepuk tangan. Sampailah kami ke kampung namanya Air Bomban. Sampai di Air Bomban, naik ke atas, musola di atas, sungai di bawah. Yang jadi masalah, tidak ada WC di atas. Kalau kebelet mesti ke bawah. Saya tidak apa-apa, jalan tuh insya Allah. Yang jadi masalah jam 4 malam. Di hutan itu saya dengar suara. Saya tanya, Pak Imam, ya, suara apa tuh Pak Imam? Harimau katanya. Terpikir lagi otak saya,
gimana caranya air sungai ini dinaikkan ke atas tanpa mesin, karena di situ banyak air terjun kecil. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Politeknik Sriwijaya. Dengan ilmu teknik kalian buat, entah apalah namanya, aku pun tak tahu, supaya air terjun tenaganya itu, entah kalian bendung entah apa, naik air ke atas tanpa harus turun kami berwudu ke bawah. Pikirkanlah itu. Udah berapa yang saya request? 2. 1, sampai sampan pakai kipas di belakang. Yang kedua, menaikkan air bawah ke atas. Selama ini kalian kan tahunya cuman menurunkan air dari atas ke bawah, air kencing. Ini macam mana menaikkan yang di bawah ini naik ke atas, sehingga bisalah mereka berwudu, kemudian WC, toilet, sampah turun ke bawah. Bayangkan yang tua-tua di kampung tuh menggigil dia mau turun. Ya kalau sampai ke bawah, kalau terguling jatuh. 3. Kami bawa batu senter. Cuman 2 jam dipakai habis soak. Kalau dibelikan mereka mesin, maka mesin itu kan pakai solar. Membeli solarnya 7 jam, habis dari jalan. Sedangkan ada teknik yang canggih menggunakan cahaya matahari. Siapa lagi yang bisa membuat? Ahli teknik Sriwijaya. Memang berapa tahun sudah saya berdoa, hari inilah dikabulkan Allah. Wahai Politeknik Sriwijaya, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kita. Naik sampan disediakan Politeknik Sriwijaya, air naik ke atas Politeknik Sriwijaya, terang benderang. Ada di YouTube itu saya ceramah gelap, ceramah di tengah gelap. Assalamualaikum. Kenapa begitu, Pak? Cemana Ustaz rasanya ceramah di tengah gelap? Macam menceramai hantu. Rasa-rasanya yang di depan itu zombie, Nyiroro Kidul, kuntilanak, genderuwo, tuyul, gelap. Cobalah kalau ada yang satu. Sekarang terlalu banyak yang mencaci maki. Kenapa Pemda tidak membuat? Kenapa tidak cair APBD? Kenapa anggota dewan? Kita kalau banyak caci maki, orang sakit hati, betul? Saya, kalian tengok komen-komen di YouTube, banyak yang mencaci maki saya kan? Padahal belum ada saya maki-maki. Belum ada saya maki. Tengok nanti saya maki, baru dia tahu. Yang keempat, seminggu saya di dalam lost contact, tak ada hubungan sama Pekanbaru sama sekali. Begitu sampai di dalam mau ngasih tahu aku sudah sampai, buka HP no signal. Saya tanya, gimana caranya di sini? Oh, ada Ustadz, kata dia. Apa itu? Ada di sana tiang, namanya pokok kayu tualang di atas bukit. Naik ke atas bukit, satu tiang kayu tualang naik ke atas. Yang bisa memanjat kayu itu satu orang. Nanti HP itu dibawa sampai ke atas, digini-ginikan. Barulah signal, barulah masuk, SMS masuk. Yang jadi masalah, yang memanjat ini tak pandai membaca. Kan payah itu. Naik dia ke atas, berbunyi tit 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 tit, masuk. Dia tak tahu entah apa isinya. Jadi 7 hari memang tak ada sama sekali. Memang rasa balik ke zaman batu. Siapalah yang bisa membuatkan tiang tower di atas? Politeknik Sriwijaya. Sudah berapa pesan request saya? Ini makin lama ceramah ini makin banyak ini.
Sampan pakai kipas, sudah. Air naik ke atas, sudah. Lampu terang benderang supaya bisa orang sholat ceramah pakai suara sound system, sudah. Komunikasi bisa lancar, ngasih tahu di rumah bahwa bantuan sudah sampai, sudah. Yang paling menyakitkan selama 7 hari itu tak bisa update status. Padahal alamnya begitu indah. Coba kalau bisa streaming waktu mandi-mandi di Sungai Batu tuh, kan kita pacakkan kamera di situ, mandilah kita kan. Jamaah, apa mau dikata, mandilah dalam hutan. Oleh sebab itu maka jangan lagi berpahaman, kau kuliah di mana? Di Al-Azhar Kairo, masuk surga. Kau kuliah di mana? Di Hadramaut Taman, masuk surga Yaman. Kuliah di mana? Di Madinah, masuk surga. Di mana? Politeknik, masuk neraka. Dari 4 sampel contoh request saya tadi, siapa yang sebenarnya berdakwah? Orang UIN atau Politeknik? Karena kebetulan orang Politeknik, tentu dia jawab Politeknik. Itulah yang disebut dengan sinergitas, bekerja sama. Bahan ceramahnya anak UIN, Usuluddin, Syariah, Tarbiyah, Dakwah. Fasilitasnya orang Politeknik Sriwijaya. Kalau anak-anak UIN hanya tahu ayat Quran hadis, tidak pakai teknik, dia orang yang matanya terang benderang tapi kakinya lumpuh, gimana mau berjalan? Contohnya siapa? Saya sendiri. Di dalam hutan tempat kaum yang tak beragama itu tidak ada tabligh akbar. Saya di Politeknik Sriwijaya sampai dipesan Habib Mahdi, jangan ada salaman, jangan tarik menarik, saking kan penuhnya mau bersalaman. Sampai saya ke dalam hutan rimba itu, satu pun tak ada negur saya. Sampai situ saja, diam aja semua, cuek aja mereka. Yang merokok nyantai merokok, tengok. Malah mati saya. Yang kenal sama saya itu kan syaratnya 2. Pertama punya HP, kedua ada signal. Di sana HP tak ada, signal tak ada. Mana dia kenal? Tengoknya, siapa kurus ini kata dia. Artinya kami tak bisa berdakwah. Jangan sangka di dalam hutan saya bisa tabligh akbar. Mana bisa? Dipaksa mereka kumpul, mana dia mau? Alhamdulillah bersama kami itu ada yang pandai budidaya lebah. Nah, jadi diajarkanlah mereka, Bapak Ibu tahu bagaimana cara budidaya lebah? Itulah diajarkan. Di sana tidak boleh meracun ikan. Ikan itu jangan disetrum, jangan diracun. Karena kalau diracun pakai tuba, pakai putas, jangankan ikannya, cucunya pun mati. Maka di sana mereka memancing. Diambil mereka bambu tebal, dikasih kaca di tengah, diikat pakai karet, pasang. Lalu kemudian buat tembak dari kayu, pakai jari-jari sepeda, nembak. Saya ambil kaca itu saya pakai 2. Saya minta foto, Lara Croft. Jadi di dalam air yang jernih itu nampak bisa nembak. Bisa tak orang Politeknik buatkan alatnya? 5 sudah alat. Kalau mereka yang orang di hutan cuman bisa buat 1 tembak, kalian buatlah sekali tembak 5 ikan itu mati. Bisa berpikir. Maka saya termasuk kurang setuju KKN 2 bulan dulu. Itu KKN 2 bulan, terus terang Bapak Menteri Pendidikan Nasional itu kurang tak ada. Pergi mereka KKN ke kampung, habis itu main-main poli, pacaran, balik hamil. Tak ada gunanya. Tak betul. Kalau memang mau
praktek, buat dia di sana 6 bulan atau 1 tahun. Yang dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Peternakan, ajarkan betul orang di hutan itu bagaimana ternak ikan, buat karamba. Adapun masalah tekniknya serahkan kepada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Politeknik Sriwijaya. Siap? 5 pesan tadi. Itu mesti kalian wujudkan itu. Nanti kalau pulang dari sini, siapa ceramah tadi? Mudah ngingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Habib Mahdi sudah ngasih tahu, kata beliau tak perlu foto-foto. Nanti habis acara yang ingin foto, foto jadi bawah itu. Ustaz Somad dengan Pak Direktur Politeknik sekalian. 5 pesan. Apa isi Ustaz Somad tadi? Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? 5. Apa yang 5 itu? Pertama, sampan pakai kipas. Yang kedua, air bawah naik ke atas. Yang ketiga, terangkan musola masjid dengan lampu cahaya matahari. Yang ketiga, yang keempat, orang pun heran, kenapa itu pula isi ceramah dia? Ternyata itulah yang akan menjadi amal mengalir. Selama sampan itu mereka pakai mengalir, maka buatlah sampan yang tak lapu-lapu. Kalian buat sampan, entah dari apa terserahlah. Kalian buat cahaya matahari itu yang tak mati-mati. Selama mereka sholat pakai lampu itu, teranglah kubur kalian di dalam. Jadi bukan berarti berislam itu bawaannya mati. Ini banyak orang salah paham. Alhamdulillah Pak Ustadz, dulu saya ini bandel Pak Ustadz, tapi setelah ngaji sama Ustadz Fulan, bawaan saya mau mati. Bukan begitu. Berislam adalah bagaimana memakmurkan dunia, bukan meninggalkan dunia. Karena doa yang diajarkan pada kita, Rabbana atina fid dunya. Bagaimana dunianya mau, akhiratnya mau selamat kalau dunianya marat-marit? Dan yang paling bisa mempermudah yang sulit, melancarkan yang macet, mempercepat yang lambat, tak lain tak bukan orang-orang politeknik. Yang paling disukai dalam dunia ini kan 3: politeknik, poliklinik, Bu, saya mohon maaf, bukan saya menjawab, anak-anak. Kalian mau cepat aja pula. Dia macam belajar bawa mobil, dia manual, pakai gigi dulu, gigi 1, gigi 2. Kalian 1 aja belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ini mohon maaf yang adik-adik grup Hadrah Marawis Nasyid sebagai anak politeknik. Oh, perlu. Artinya apa? Anak politeknik yang hebat dalam bidang teknikal pun juga bisa nasyid, bisa hadrah. Saya sangka tadi pemain naturalisasi. Selamat adik-adik sekalian. Artinya kalian bisa ngaji. Ada ibu-ibu rajin baca Yasin. Hari Sabtu, hari Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Yasin. Meninggal, kira-kira Yasinnya mengalir atau tidak? Asal baca Yasin mati, berhenti. Kalau ada orang mati baca Yasin, kita lari. Bapak rajin sholat duha, asal pagi sholat duha, asal pagi sholat duha, mati, mengalir sholat duhanya, putus. Yang mengalir mana? Itulah sampan pakai kipas di belakang. Yang mengalir mana? Tuh, kau buatkan air dari sungai naik ke atas, mereka pakai berwudu, mengalir pahalanya.
Jadi kalau ditanya, yang mengalir itu sholat sunat, sholat duha, sholat tahajud, baca yasin, atau amal-amal orang politeknik? Tapi jangan gara-gara ini kalian tak sembahyang. Nanti pas ditanya, kau orang mana? Politeknik Sriwijaya. Tak sembahyang. Amal kami sudah mengalir. Kalau ada yang bercakap begini nanti itu otaknya sungsang. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan ini anak-anakku sekalian, saya anggap kalian anak-anak saya, walaupun kalian menganggap saya abang kalian, tak apa-apa. Artinya bahwa ilmu yang kalian dalami ini adalah ilmu Allah, dipakai untuk menolong agama Allah. Ini perlu, karena orang mindset itu yang paling penting. Main otak, settingan otaknya. Main otak, setting. Di setting otak bahwa yang saya tuntut ini ilmu benar. Kalau saya serius di sini, sukses saya, S2 saya, S3 saya, ini bermanfaat untuk umat. Jangan dari awal sudah salah setting. Main otak, setan. Mindset otak setan. Ini tak betul. Nah, itu pondasi awal. Maka melangkahlah kalian setiap berangkat ke kampus bahwa aku menuntut ilmu, ilmuku ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula la quwata illa billah. Hai kawan-kawanku yang di Usuluddin, di Fakultas Syariah, di Tarbiyah, di Al-Azhar, kalian belajar isinya. Adapun teknik cara sampai ke dalam hutan-hutan tertinggal, biarlah aku. Adapun ceramah di kota-kota sudah banyak, TV sudah banyak, kampung ini yang belum. Maka ada pula saudara kita Politeknik Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung desa terpencil terpinggir. Siapa yang bisa menjaga keutuhan NKRI dan agama di sana? Politeknik. Maka mereka minta ke Pak Direktur supaya Ustadz Somad diusahakan sampai ke Politeknik Sambas. Padahal cukup satu ceramah bisa di-share ke seluruh politeknik se-Indonesia. Dengan cara apa? Tekniknya orang politeknik punya kerja, ceramahnya di Politeknik Sriwijaya, tapi seluruh politeknik di Indonesia bisa menyaksikan. Dengan cara apa? Live streaming. Mana buktinya? Ustadz Somad, ini jamaahnya nampak sedikit. Di ruang sebelah, di ruang yang sama, mereka juga menyaksikan. Loh, kok bisa mereka nengok saya? Mereka sudah punya pandangan indera keenam. Tidak, di sebelah itu ada layar. Dan saudaraku yang di layar sana menyaksikan, kalian jangan berkecil hati, karena saya kadang lebih ganteng di layar daripada langsung. Tak usah kita kecewa. Kalau mau menyapa yang di layar itu mana kameranya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku yang ada di layar, aku berada di balik layar. Perlu ditanya dulu, mana kamera? Karena pernah saya satu acara, saya melambai ke kamera, jamaah ketawa selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang itu mati. Maka ditanya dulu jelas-jelas. Bagaimana mungkin kalian bisa membuatkan saya perahu pakai kipas baling-baling di belakang, menaikkan air dari bawah ke atas, menciptakan listrik tanpa pakai diesel sampai pakai minyak, kalau waktu kuliahnya asik pacaran? Dulu. Saya tak bicara tentang harapan orang tua kalian. Itu terserah mak ayah kalian. Harapanku terhadap kalian besar, nak.
Aku punya harapan yang besar, karena sampai akhir umurku aku ingin tetap berdakwah masuk ke perkampungan. Suku Melayu tua, suku Talang Mama, suku Talang Jerinjing, suku Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, suku Anak Dalam, suku Kubu. 9 ini saya mesti masuk ke dalam. Kalau tidak nanti ditanya Allah, hai Abdul Somad, kemana kau ceramah? Ke Pemda Sumatera Selatan, karena diundang gubernur kan. Kemana kau ceramah? Aku baru pulang dari Sabang, karena diundang wali kota Sabang kan. Kemana kau ceramah? Aku kemarin baru dari Sydney terus ke Canberra. Saya mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Australia. Karena diundang mereka di Australia kan. Tapi aku ingin tempat-tempat yang tak tersentuh dakwah. Ketika aku bisa menjawab di padang mahsyar, 9 suku terasing sudah kumasuki ya Allah. Kenapa kau bisa masuk ke dalam, hai Abdul Somad? Dibantu oleh Politeknik Sriwijaya. Boleh saya bercita-cita macam itu? Maka kalianlah yang kuharapkan nak. Berharap ke Pemda sakit hati, berharap ke negara akan kecewa. Gantungkanlah harapan pada pucuk-pucuk hijau yang tak ada kepentingan politik di dalamnya. Nih. Maka kuharap kalian supaya fokus untuk membuatkan sampanku yang pakai baling-baling tadi. Tak usahlah kalian pacaran dulu, karena kalau kalian pacaran nanti, saya sudah tengok mahasiswa duduk di kantin menghadapi lontong sepiring sampai dingin lontong tuh. Kau kenapa? Galau pak. Galau kenapa? Ini dia ditelepon nggak ngangkat, SMS nggak dibalas. La ilaha illallah. Baru semester 1 udah error gara-gara itu. Saya tak ganteng, kurus, hitam, kering, duduk di kantin itu baru 10 menit udah lalu lalang anak gadis. Lewat aja. Kalian kenapa terlalu pici? Dunia bukan selebar daun kelor. Belajar kalian. Habis D3 lanjutkan lagi, habis S2 lanjutkan. Setelah berian berhasil nanti berlomba-lomba mereka ngejar kalian. Kalau tak percaya, mati saya nanti, kalian buktikan cakap saya ini. Menangis kalian mengenang cakap saya. Betul kata Ustaz sama. Banyak janda-janda ngejar juga. Udah, pacaran. Fokus kalian, fokus, berhasil kalian nanti, tengoklah banyak orang akan mau menjadi istri kalian. Siapa yang tak mau jadi istri kalian? Penemu alat tercanggih di Indonesia, alumni Politeknik Sriwijaya, dibawa studi banding ke Jepang. Orang Jepang itu kalian yang mengajarnya. Padahal selama ini bukan kalian berguru sama orang Jepang, cuman selop Jepang itu aja kalian pakai. Belajar. Yang udah sempat jatuh cinta, buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Dah. Kirim pesan terakhir, aku akan datang meminangmu 5 tahun lagi. Gitu. 5 Norosi 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23 kalian pun datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Janjiku 5 tahun yang lalu kupinang dengan bismillah. Mohon maaf nak, anak dia sudah 2. Jangan kalian stres. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor.
Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa dikesalkan? Hai anak-anak gadisku, tak usah kalian pacaran. Pacaran tuh bohong. Hati-hati ya yang harus jatuh ya, harus jatuh. Ya yang mau dijemput jam berapa? Sebelum dapatnya. Sesudah dapat jatuh kalian. Mana mata kau tadi? Bang, jemput adik di pasar ya. Tak pandai kau balik sendiri. Kalian ni timun nak. Kalian ni timun. Ini durian. Itulah maka dikasih rantai besinya. Supaya jangan jumpa timun sama durian. Kalau sampai rantai besi ini tanggal, berjumpa timun sama durian, siapa yang rusak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Terjadi hal yang tak diinginkan. Yang mual-mual, yang muntah-muntah, yang musing kepala, laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, bahkan nyawa pun bisa melayang, laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan 2 tahun lamanya, yang dulu imut-imut menjadi laki-laki apa perempuan? Kupesankan sama kalian, tak ada untungnya pacaran, putuskan, buanglah mantan pada tempatnya. Fokus kalian belajar. Ini jam 2 malam pun mata berkudip-kudip tak tidur. Berita tadi pagi, headline masih ada saya simpan. Gara-gara pacar nggak mau balas SMS, foto porno di-share, dituntut 1 miliar. Rupanya kalau memang ya yang cinta sama abang, kirimkan foto ya. Dikirimkan, disangkanya setia sampai mati. Pas SMS tak dibalas, WA tak dijawab, marah, di-share di internet. Tangkap polisi, cybercrime, kena 1 miliar, mampus. Ustadz janganlah cakap begitu di kampus, itu kasar Pak Ustadz. Mampus. Jangan kalian tengok perempuan ini sebagai objek. Perempuan ini adik kita, perempuan ini anak kita, perempuan ini kakak kita, perempuan ini keponakan kita. Jangan kalian pandang mereka itu orang lain. Bayangkan kalau adik kita digitukan orang. Bayangkan kalau anak kita digitukan orang. Ustadz punya adik perempuan. Saya anak pertama, adik saya laki-laki, dua-dua laki-laki. Tak ada saudara perempuan. Saya laki-laki punya anak bernama Mizyan Hazik Abdillah, semata wayang, laki-laki juga. Tapi saya pemerhati perempuan. Kalau ada di antara kalian yang suka memerhatikan laki-laki, bencong. LGBT itu. Mana tahu nanti tolong kalian buatkan razia. Yang ada di antara kalian yang tertarik kepada laki-laki yang agak-agak melambai, tangkap, laporkan ke Pak Kapolda dengan Pak Pangdam Sriwijaya, buat nama acaranya Be a Man. Dulu saya termasuk orang yang minder. Kalau ketemu sama orang yang tegap, berotot, minder, saya kurus. Sekarang, sejak nonton beberapa waktu lalu berita di TV, tak minder lagi. Rupanya yang tegap-tegap tuh homo. Di mana kampus Sriwijaya? Sana. Lebih baik kurus tapi jantan. Saya waktu SMP, SMA tak ada pacar. Tak ada pacar. Memang dikasih tahu mak, kau tak ada adik perempuan nak. Aku tak ada anak aku perempuan, jangan kau sakiti perempuan. Iya mak. Maka saya tak pernah bertekad, nanti setelah berhasil baru jadi dapat perempuan, nikahnya. Memang tak mau saya menyakiti perempuan. Kawan saya ngejek, mat,
Ku tengok kau tak ada cewek, jangan-jangan kau homo. Saya marah-marah tak mau. Marah-marah, apa kau bilang? Enggak, saya diam aja. Bolak-balik dia pancing saya, jangan-jangan kau homo. Kau bawa adik kau ke sini, kalau tak hamil potong telinga. Merah mukanya. Merah mukanya. Kau bisa ngejek aku ngejek kau, kenapa tak bisa? Lebih baik lembut kena daripada keras tapi tak kena. Lembut aja, nanti kalau ada yang ngejek kalian, nah gitu lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, perempuan adalah kehormatan dan kemuliaan. Tertulis di tutup botol, apa tulisannya? Do not accept if shell is broken. Do not accept, jangan terima botol if shell is broken, kalau segel rusak. Tak satu dua orang meng-SMS ke HP. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustad banyak yang curhat. Ustad, ternyata istriku tak perawan Pak Ustad. Apa sikap saya Pak Ustad? Dijawab oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Dengar baik-baik. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul fashu. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fabanat thayban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, kalian punya hak fasah untuk menuntut pembatalan pernikahan. Buka fikih sunnah Sayyid Sabiq. Jangan main-main, jangan macam-macam. Yang sudah robek pergi operasi ke OS. Jaga kehormatan kalian. Karena sudah rusak, tetap ingin membohongi suami, akhirnya dimatikan lampu, diserakkanlah gincu di atas tempat tidur. Kasusnya dalam koran Panji Mas beberapa tahun yang lalu. Diserakkan di atas tempat tidur gincu merah, biar supaya laki-lakinya dibohongi. Oh, perawan. Rupanya salah ambil gincu, diambil warna biru. Ditengok mertuanya, mak, hebat menantu gini, sampai pecah empedu anakku. Nanti kalau tim IT mau mengupload ceramah saya khusus yang ini tadi, tolong dipotong. Janji bisa? Kalau tidak nanti saya dibully orang, bilangnya saya ustadz jahat, ustadz cabul. Kalianlah yang membela saya. Siap? Tidak semua yang mendengar ceramah saya ini otaknya lurus. Tak semua mencari kebenaran. Banyak juga mau cari-cari kesalahan. Tapi kalian tak akan bisa, karena saya dibela oleh anak-anak muda Politeknik Sriwijaya. Sebanyak ini membela saya, mana mungkin saya takut, berani saya. Tapi pas balik nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah, pesan pertama, sampaikan cita-citaku untuk supaya bisa aku berdakwah ke pedalaman, kalian menolong. Yang kedua, supaya fokus kalian belajar, jangan ada hubungan dengan perempuan. Sama laki-laki pun jangan. Alhamdulillah Ustaz, sejak mendengar ceramah Ustaz kemarin saya putuskan pacar sama perempuan, terus sama laki-laki sekarang. Jangan. LGBT itu tak ada yang baik. Ustaz, katanya LGBT ada yang baik Pak Ustaz. Mana ada? Ada Pak Ustaz. Apa namanya? Laki gemuk, bini tipis. Yang kedua, jauhi dan pakai narkoba. Berita terakhir, BNN Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta menangkap beberapa anak mabuk yang paling jelek di dunia. Apa dia? Pembalut direbus, diminum.
Saya membayangkannya, dikumpulkan mereka pembalut, direbus, diminum. Bayangkan cemana mabuknya itu. Saya kira dulu mabuk yang paling jelek itu mabuk lem kambing. Rupanya ada yang lebih parah lagi. Pembalut. Ada pula makan obat sakit kepala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku sekalian, kehormatan yang paling mulia diciptakan Allah adalah afala ta'qilun. Kalian menjadi orang mulia karena ada otak. Kalau sudah tak ada otak, rufi'al qalam an salasatin, amalnya tak dicatat kalau dia masuk 3 golongan. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafik, orang gila sampai sehat. Kalian kalau tak mau catat amal, mau tak dicatat, pilih antara 3. Dikatakan orang tidur, sudah bangun dari tadi. Dikatakan budak-budak, sudah lama remaja dewasa. Tinggal pilihan ketiga. Otak rusak, pergi ke rumah sakit jiwa, tengok di sana. Badannya sehat, ganteng, berisi, senyum tak berhenti. Gilo. Oleh sebab itu jaga nak. Jepang, Belanda, Eropa, Amerika tidak lagi merusak kita macam dulu. Tidak datang dia pakai tank menembak kita. Tak hancur berdarah berkeping, tapi dirusaknya melalui narkoba. Alhamdulillah, toko bangunan tak mencari untung. Kami tak cari untung Pak Ustaz. Kalau datang anak SD beli lem kambing, tak kami kasih. Nenek-nenek beli lem, kami kasih. Rupanya nenek itu pun ngelem juga. Kacau dunia ini sudah. Oleh sebab itu hindari. Jangan pakai mabuk pakai cairan pembalut. Jangan mabuk pakai lem kambing. Jangan mabuk pakai pil anjing gila Rohypnol. Jangan mabuk pakai mix-mix, Karbek, vodka, Budweiser, Kamput, Tua. Nah, hafal. Jangan-jangan Ustadz itu pemakai juga dulu. Saya di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mesti tahu apa nama minumannya, berapa persen. Kadar yang paling tinggi vodka 40%. Lewat dari 40% itu khamar, yang 40% etanol di atas, orang bukan mabuk tapi mati. Mau beli minuman tak ada duit, ini buat kopi, campur spiritus. Nah, tos, minum, mendidih jantung, nyari paret, mati. Itulah mati yang paling jelek. Ada orang mati mabuknya pakai sabu-sabu, keren. Bangkit di akhirat. Kau dulu mati, kau masuk neraka kenapa? Sabu-sabu men. Mahal. Kau kenapa? Aku kena Rohypnol, keren. Kau kenapa? Kopi campur spiritus. Ketawa setan. Nauzubillah. Yang kalian pakai. Cuman kadang kita baik, kawan nih hantu. Saya tak merokok dulu. Sebab merokok gara-gara kawan lah. Mat, ayo kita cabut yuk. Gak boleh kita cabut. Kita belajar mesti baik. Tak berani cabut kau? Tidak. Nah, bencong. Kita kalau dibilang bencong, apa kau bilang? Ayo cabut. Sampai kami cabut, kawan-kawan merokok. Merokok. Waktu itu gudang garam merah. Man, kau tak merokok? Enggak. Kata mak tak boleh merokok. Anak mami. Mana? Suka yang merokok. Bulat pula tuh asapnya.
Pas sedang merokok tuh lewat mobil Ustad. Ustad. Dan datang Ustad, merokok kalian? Enggak Ustad. Ada kawan satu yang bodoh. Pas ditanya, merokok ya? Enggak Ustad. Pas bilang enggak tuh asapnya keluar. Enggak gitu. Sudah. Tidak. Tapi alhamdulillah berhenti tidak. Saya alhamdulillah pacaran tidak. Sampai sekolah enggak. Berani taruhan. Wallahi tallahi billahi demi Allah. 4 tahun saya di Mesir, 98 sampai 2002 tak pernah pacaran. Tak dapat. Anak Indonesia di Kairo 2400, yang laki-laki 2100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya tak dapat. Tapi saya yakin sekarang mereka banyak juga yang nyesal. Habis S1 di Mesir, berangkat saya ke Maroko. Di Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1. Dialah yang paling cantik situ. Yang lain berjanggut-janggut. Alhamdulillah saya diuntungkan. Iyalah, Ustadz kan banyak duit, bisa kuliah di luar negeri. 4 tahun saya di Mesir tak pernah minta duit seperak haram. Demi Allah, seperak haram tak pernah minta duit. Tapi bukan berarti mak ayah saya susah dah. Kami tak kaya, tapi di zaman krisis bisa saya berangkat. Dolar 20.000 tahun 97-98, berangkat saya. Artinya apa? Ada duit sikit-sikit di bawah bantal itu ada. Sebatang 2 batang sawit ada. Tapi untuk meminta tidak. Lebih baik aku berutang budi kepada Allah daripada minta sama orang tua. Itu prinsip saya. Kalian kalau mau berprinsip, sampaikan sama orang tua, "Mak, ya Desember ini jangan kirim duit." Coba dulu sebulan. Ustadz Somad 4 tahun tak kirim duit, kalian coba sebulan nih. Masuk ke tempat dorsmer, ambil upah cuci mobil. Masuk ke jual koran, coba rasakan. Mak, jangan kirim Desember, nanti ganti aja Januari. Rasakan. Kita tidak mensyukuri nikmat itu karena dia ada. Setelah dia tak ada baru kita bersyukur. Kan ada lagunya itu. Kalau sudah tiada baru terasa. Saya ini karena tak mau aja nyanyi. Kalau mau saya udah 5 album laku. Saudara yang dimuliakan Allah, berdiri di atas kaki. Jadi 4 tahun di Mesir itu Ustaz makan dari mana? Al-Azhar Mesir ngasih beasiswa. Mata kuliah tidak pakai SKS, paket 14 mata kuliah, tambah 2 juz Quran setahun. Kalau tak lulus 3 mata kuliah, tinggal potong beasiswa 25%. 2 tahun tak naik tingkat, potong beasiswa 50%. 3 tahun tak naik tingkat, DO tak dikasih tiket pulang, siap-siap buat raket menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Musi. Kan senang. Saya selesaikan S1 saya bulan September tanggal 5/98 saya sampai ke Kairo. Saya sudah dapat ijazah S1 bulan Agustus, Juli saya sudah ujian terakhir. 3 bulan, 3 tahun, 10 bulan dapat saya titel LC. Lagi cemas. Makanya saya kalau udah nengok mahasiswa gaya santai, langkah gontai, kau semester berapa? Kau semester berapa? Semester 14 Pak. Buku bahasa Indonesia, dosen orang Indonesia, kampung dekat, bisa pula kuliah S1 14 semester. Buat semak-semak dunia aja gue. Kalau begini cara hidup, bagus mati, tak ada guna hidup. Kalau belum sampai masanya mati, nampak jenazah lewat, ikut.
apa lama-lama menyusahkan aja. Kuliah minta duit, nanti masa berbini minta duit, lahir anak minta duit, akikah anak minta duit, orang tua sakit jantung mati gara-gara kita. Na'udzubillah. Tapi anak-anak Politeknik Sriwijaya tak gitu. Dari wajahnya, dari tatapan cahaya matanya nampak mereka anak-anak yang aktif dan membahagiakan orang tua. Prinsip satu nak, tanamkan dalam hati satu, kalau aku tak bisa membahagiakan orang tua, paling tidak jangan menyusahkan. Itu prinsip. Bisa kau buatkan rumahnya bagus, bisa kau belikan mobilnya bagus, tapi tanamkan prinsip, kalau tak bisa ku senangkan dia, jangan susahkan. Jangan sampai tertulis di kening kita troublemaker. Kita tak datang, nama kita muncul di HP-nya kumat darah tingginya. Karena asal datang telepon pasti mak duit. Jangan susahkan dia. 9 bulan 10 hari kalian dikandungnya, meregang nyawa, melahirkan itu bukan macam buang ingus. Keluar urat tangannya waktu melahirkan anak, memegang tepi tempat tidur tuh. Berapa kali dia tak sembahyang tahajud gara-gara kalian merengek sampai subuh. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kalian kencing di kainnya. Udah berwudu dia sudah. Sikit lagi menyuap nasi, sikit lagi berak kalian. Dibasuhnya, sikit-sikit basuh, makan dia lah. Setiap kalian sebesar buah keras tai itu temakan. Mau percaya tak percaya, setiap anak sebesar buah keras, sebesar buah kemiri tai anak itu temakan. Karena banyak terkena di tangannya, tak bersih cucinya, saking kan sayang. Berapa kali di majelis yang mewah, yang megah, di hotel orang mau akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, menangis kau di situ. Allah, orang tak marah ke kalian, ibunya mana ibu anak bawa semua, tajam mata orang menengoknya. Kalau masih hidup dia sekarang, senangkan hatinya, cium tangannya, peluk tubuhnya yang rapuh. Saya beritahu kalian tak ada duit, makanan kesukaannya bawakan, menyuap dia, senang hatinya, meleleh air mata bahagianya. Disitulah turun rahmat kasih sayang Allah. Tapi kalau sampai kalian teteskan air matanya, seumur hidup kalian tak akan pernah mencium kebahagiaan. Rumah kalian mungkin besar, duit kalian mungkin banyak, tapi bahagia tak bisa diukur dengan kemewahan. Bahagia tak sempat singgah di hati kalian karena kalian tak pernah membahagiakan hatinya. Ingat cakap saya sampai mati. Oleh sebab itu maka kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, sampaikan kepada ladies first itu, oh my dear, my darling, aku mau menikahimu, tapi kau akan jadi, you are a second woman. Apa? Kau bilang aku second? Lalu first woman siapa? My mother. Bangga saya menengok preman bertatu, gondrong, pakai anting, tapi tatunya apa? I love Amaden. Bangga gitu. Ibu, kalian pun yang perempuan bangga berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu cuma satu di dunia. Ibu ini cuma satu. Kalau bini bisa 4. Maksudnya bini pertama meninggal, nikah lagi meninggal juga, meninggal juga. Itu. Yang keempat itu pun tak mau menerima. Terus tanya kenapa? Mak menderita betul, yang 3 itu mati gitu. Tadi saya mulai setengah 11, sekarang pas setengah 12. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di tutup botol 600 ml. Tapi rasanya baru kultum 10 menit. Cepat betul waktu berjalan di Politeknik. Jangan-jangan jam saya pun kalian mainkan juga. Orang-orang Politeknik ini kan pandai, kita geser aja biar cepat selesai kita.
Bisa pula cepat waktu. Kadang kalau kita ceramah tak mood dalam dunia ceramah, saya kira Pak Direktur Politeknik, dosen juga, kalau kita sedang tak mood, sedang menyampaikan ceramah, 15 menit pun lamanya minta ampun. Iya, saya pernah itu ceramah, lama terasa, baru 15 menit. Kapan itu? Ceramah buka puasa. Jadi jamaah sekalian, marilah kita la'allakum takut kepada Allah. Tengok, belum juga lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, maghrib sudah tiba. Mohon maaf Pak Ustadz, HP Samsung. Belum juga. Pas selesai makan baru saya sampaikan ke jamaah, Pak, saya tadi ceramah menjelang buka tadi lama betul saya rasa. Ustadz terasa lama? Iya, kami lebih lama lagi. Jadi ceramah ini rupanya dari hati. Kalau yang mendengarkan itu menerima, hatinya terbuka, kita yang menyampaikan pun terbuka juga terasa. Rupanya orang Politeknik ini bukan cuma membuka kabel aja dia tahu. Hati, open heart, hati terbuka. Alhamdulillah, 60 menit. Kira-kira sepanjang yang saya sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan. Ustadz Somad pesan sampan pakai baling-baling, air dari bawah naik ke atas, sediakan lampu, alat menangkap ikan, pokoknya yang terkait dengan teknik lah. Udah itu supaya cita-cita Ustadz Somad ini terwujud. Tak usah kalian pikirkan cita-cita kalian, cita-cita akunya aja dulu. Supaya cita-cita Ustadz Somad tadi terwujud, jangan habis waktu karena pacaran, jangan kena narkoba, jangan kena LGBT, jangan kena pergaulan bebas. Insya Allah berhasillah kalian, amin. Ditutup dengan berbakti kepada orang tua, jangan lawan mak, jangan lawan ayah. Senang hidup kalian insyaallah. Sampai sekarang kira-kira ceramah saya ini jelas? Jelas. Kalau ada nanti yang komen di internet, jangan itu Somad itu tak jelas. Dia tak jelas. HP macet-macet, paket tak ada, komen rajin. Iya tak jelas. Saya ceramah saya sampai sekarang jelas-jelas saja. Jadi kabarnya ada pertanyaan lewat kertas, yang ada insya Allah saya jawab. Tapi pertanyaannya yang bergizi lah. Ini pertanyaan, Ustadz, apakah dunia ini peta? Macam tak ada cerita lain. Ustadz, kami ini pacaran tapi pacaran syariah Pak Ustadz. Saya manggil akhi, dia manggil ukhti. Assalamualaikum akhi. Bulan pertama ya akhi ya ukhti, bulan kedua ya abi ya ummi, bulan ketiga almarhum almarhumah. Tak ada pacaran syariah, tak ada yang nama pacaran syariah. Yang penting kalian nikah. Nikah nanti kalian, aku terima nikahnya dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Memang dia anak Politeknik, tapi surat Ar-Rahman itu lancar di kepalanya. Ar-Rahman aja, yang lain enggak. Malam-malam pertama itu dibangunkan adalah istrinya. Bangun! Itu kalau yang udah lama nikah. Kalau yang baru nikah tuh, wake up my honey, wake up my honey. Bentanglah sajadah. Memang tak salah aku milih kau bang, walaupun kau datang naik kap 70. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Terbangun mertua di sebelah. Udah subuh bang. Belum. Suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud sebelah. Dia baru malam pertama udah tahajud. Kita udah 30 tahun tak pernah tahajud.
Diam-diam mereka membuka pintu mau menengok menantu tadi, tengok rupanya TV belum mati. Menantu terlentang. Menantu celaka.